Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua dimanapun berada, baik itu di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Nah, kali ini Mas Dini akan menyampaikan nasihat penting dari Guru Besar Kang Mamas sebelum ke Padepokan menuju Blitar, ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada Guru Besar Gus Samsudin, teman-teman, di Padepokan dengan perseteruannya terhadap pesulap merah. Nah, teman-teman, di video ini Mas Dini akan mendengarkan teman-teman tentang rincian atau poin-poin penting terkait dengan Gus Samsudin dan pesulap merah. Di antaranya adalah tanggapan Kang Mamas terkait dengan hukum yang saat ini sedang terjadi, pelaporan antara Gus Samsudin ke pesulap merah ataupun sebaliknya. Apa tanggapan Kang Mamas? Dan yang kedua adalah masalah kwitansi dengan nilai pengobatan 10 juta rupiah. Nah, di situ akan ditanggapi juga oleh Kang Mamas. Yang ketiga adalah cara pengobatan. Bagaimana Gus Samsudin membuat pengobatannya, melakukan pengobatannya. Di situ juga dijelaskan sama Kang Mamas adalah setiap padepokan, setiap spiritual itu memiliki caranya masing-masing. Yang keempat adalah pendapat beliau sebagai saudara, ya, sahabat dekat daripada Gus Samsudin, tentunya harus membela. Namun memang ada saran-saran yang dirasa oleh Kang Mamas dibuat dia kecewa. Karena apa? Karena tidak perlu permasalahan ini dibawa hukum, namun hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja sebenarnya sudah bisa. Kalau diselesaikan secara hukum, maka kasus ini akan terus berlanjut dan lebih jauh lagi. Oke, kita langsung aja mendengarkan berbagai macam poin penting dari Guru Besar Kang Mamas selaku pimpinan dari Padepokan Sendang Sejagat. Gus Samsudin tidak bersalah. Nah, kalau memang dia tidak bersalah, maka diamkan saja. Tidak usah dilanggati, tidak usah sampai bawa ke hukum. Ya, harapan saya itu. Karena kalau sudah ke hukum, itu nanti akan larinya berbuntut panjang. Ya, itu akan berbuntut panjang. Percaya atau tidak, masalah itu sulit akan selesai. Dan ini akan berbuntut panjang. Bahkan bisa jadi nenek moyang, cucu cicit kita pun nanti akan menyimpan rasa dendam. Negara kita ini negara hukum, benar, negara kita ini negara hukum. Tapi jangan sesekali kita bermain dengan hukum kalau masih bisa dimaafkan. Jika kita masih menganggap diri kita spiritual, ikhlaskan. Anda tahu toh, saya pernah difitnah, sering dicaci, sering dimaki, yang bilang katanya buat zina sama Umi Preman di di hotel. Mungkin Anda mendengar, ya, fitnahan seperti itu. Tapi abaikan aja loh, orang kita nggak ada melakukan kok mampus itu, gitu loh. Karena kita nggak melakukan, abaikan aja, nanti kan diam sendiri. Kalau memang dia benar, ada buktinya, ya silakan, gitu loh. Gitu, jangan sedikit-sedikit bermain hukum, itu sangat berbahaya untuk keluarganya. Tolong jawab, apa bedanya Gus Samsudin dan Mamas? Tidak ada bedanya. Beliau manusia, saya juga manusia. Beliau punya padepokan, kita juga punya padepokan. Tapi ingat, cara setiap padepokan itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai rambut yang sama, tapi pikiran itu berbeda-beda. Begitu juga setiap padepokan itu sama punya padepokan, tapi cara peraturan dan cara pengobatannya pasti berbeda-beda, tidak sama. Ini ada yang bilang, kata siapa Samsudin gak bersalah. Justru yang bikin ribut itu pengacara dan kadesnya, lurahnya. Nah, gini, itulah yang menjadi perselisih pahaman. Sebenarnya diceritakan secara kekeluargaan itu bisa, tanpa harus ada laporan. Kalau memang sudah buat pelaporan, itu bakal berbuntut panjang. Ya, intinya saya hanya bisa mendoakan
Saya tidak bisa ikut campur dengan soal permasalahan itu. Saya hanya ingin mendoakan semoga beliau selalu mendapat keberkahan dan kebarokahan dari Allah Ta'ala. Dan semoga dengan terjadinya permasalahan-permasalahan konflik seperti ini, itu bisa menjadikan sama-sama introspeksi diri, ya. Introspeksi diri pastinya bisa mengambil hikmah. Dan satu lagi yang saya sampaikan, ini ada juga yang bilang pangkat Gus Samsudin pengobatan mahal 10 juta, lebih mahal dari BPJS. Aduh, ini ya, itu akan berbutuh panjang karena setiap manusia itu pasti ada aib. Setiap manusia pasti ada aib. Setiap manusia pasti ada kesalahan. Setiap manusia pasti ada kekhilafan. Ya, semoga aja bisa diambil edukasinya. Tapi intinya selayaknya kita kalau bisa bicarakan permasalahan itu dibicarakan secara kepala dingin, ya, jangan karena omongan orang. Loading terus, ya. Kata siapa membayar tidak membayar gratis, jangan difitnah. Nah, intinya kebenaran akan terungkap. Setiap kebenaran itu pasti akan terungkap. Tapi ya itu tadi saya katakan, semoga saja bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Mamas punya gitu keris petir, punya. Saya kan koleksi, saya kan kolektor. Saya punya keris petir, saya punya merah batu delima, merah delima. Saya juga bisa membakar sampah tanpa tisu. Ini ya, kalau orang lain kan bisa membakar tisu, ya. Ya, nanti malam saya tunjukkan, ya. Nanti malam saya tunjukkan saya akan membakar sampah tanpa korek api. Kalau Marcel bisa membakar pakai tisu, saya bisa membakar sampah tanpa tisu. Kenapa Mamas tidak ada pembelaan untuk Samsudin, katanya? Sesama saudara kita wajib untuk membela dan wajib untuk mengingatkan. Jadi keduanya itu juga wajib. Intinya, jujur, saya sangat mencintai beliau juga, dan saya juga pernah menyampaikan sama beliau juga untuk hati-hati, ya. Dan semoga saja beliau itu mendapat pelajaran yang sangat berharga dengan adanya seperti ini. Tapi jangan egois. Nah, keegoisan inilah yang kita khawatirkan, ya. Sama seperti kejadian Dewi Persik dan Julia Perez. Akhirnya apa? Puaskah dengan melakukan hal itu? Puaskah dengan menyimpan dendam seperti itu? Dan akhirnya meninggal. Kalau sudah meninggal, apa yang akan dibawa? Kalau enggak, yang akan ditanyakan amal ibadah. Gitu loh. Jadi kita kaji diri. Tidak perlu kita ini egois, ya, ataupun menyimpan dendam. Nggak usah, ikhlaskan saja, karena Allah yang akan menilai nantinya, ya. Di Aceh masih banyak dukun tersembunyi, ya. Itu orang iri sama Gus Samsudin, ya. Itulah saya katakan, ya, iri dengki itu biasa sesama manusia. Tapi kalau saya itu memang iri sama orang yang sukses. Saya iri karena apa? Karena saya ingin menjadikan keirian saya itu, melihat mereka itu menjadi motivasi untuk saya lebih bangkit dan lebih giat. Kalau Marcel tidak bisa membuktikan atas tuduhan ke Samsudin kepada pengadilan, gimana? Kita lihat aja nanti. Kalau memang mereka sama-sama masih menyimpan keegoisan masing-masing, kita lihat aja nanti bagaimana. Seperti yang terjadi, kita tahu sendiri kan, Julia Perez dan Dewi Persik sama-sama udah masuk penjara kan. Karena apa? Setiap laporan yang dilaporkan itu oleh pihak kepolisian itu pasti akan diterima. Setiap laporan yang memang ada bukti dan saksi itu akan diterima. Jadi untuk para sahabat-sahabat, sebelum kita masuk ke hukum, masalahnya bukan apa. Kalau banyak duit itu nggak masalah. Masalahnya
hidup udah pas-pasan, sikit-sikit lapor polisi, ya, yang ada apa? Cabut perkara juga pakai duit, cerita pakai sama juga pakai duit gitu loh. Dan akhirnya menyimpan dendam dengan orang yang sudah kita laporkan. Itu pastinya akan terjadi dendam sebelah pihak yang akan tidak ada ujungnya. Dan sama seperti ini, saya memperhatikan, saya merasakan sepertinya feeling saya antara Gus Samsudin dan Marcel Rival ini sepertinya berbuntut panjang. Tapi sebelum itu terjadi lebih dalam, alangkah lebih baik diceritakan secara kekeluargaan. Bicarakanlah empat mata, bicarakanlah secara kekeluargaan, itu harapan saya. Semoga tidak terjadi permasalahan yang lebih dalam nantinya, itu harapan saya.